Hai guys, Bitcoin sempat melakukan breakdown ke bawah tetapi bisa kembali ke atas harga supportnya. Kita akan lihat analisa teknikal untuk selanjutnya. Ada juga analisa orang lain situasi altcoin sekarang. Jaringan Ethereum yang sempat tidak bisa memproses transaksi selama 25 menit. Langkah Binance di Kanada. LG yang memunculkan paten untuk Smart TV yang bisa melakukan trading NFT, dan pilihan Elon Musk untuk CEO Twitter, apa implikasinya kepada kita. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin itu close dengan merah tetapi ada wick yang panjang seperti ini ya teman-teman. Sempat breakdown daripada daerah penting ini yaitu 26.500 yang saya sebutkan kemarin, tetapi bisa close sampai ke 26.800. Hari ini ada sedikit kenaikan, masih sideways di situ-situ saja. Dari indikator daily-nya ini masih kelihatan bearish, tetapi untuk di time frame 4 jamnya ini sudah mulai bullish ya teman-teman. Dan ini adalah semacam fake out yang terjadi untuk menjebak orang-orang yang ingin men-short breakdown ini. Tetapi kemarin harga itu sempat ke 25.800 di dini hari tadi. Dari situ langsung recover dan bisa ke 26.800-an. Pergerakan harga misalnya bisa ke atas 28.300 di daerah sini akan membuktikan kalau Bitcoin itu sangat bullish dan mungkin bisa ke atas lagi yang melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalnya sekali lagi dia bisa terjun di bawah 26.500 dan bahkan membuat lower low, ini kemungkinan kita harus melihat target harga yang lebih rendah selanjutnya. Target harga 25.200 belum sempat tercapai, baru 25.800. Ada bullish divergence yang cukup jelas ketika harga menukik tajam ke bawah, jadi RSI-nya itu meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, dan ada potensi crossover yang bisa terjadi juga. Jadi dari RSI dan MACD ini sudah kelihatan bullish divergence-nya, mungkin ada potensi untuk berbalik arah ya teman-teman. Dari analisa orang lain juga, menurut dia ini adalah semacam fake out karena volume itu tidak mengkonfirmasi breakdown yang terjadi. Ketika breakdown terjadi itu harus didukung oleh volume yang cukup kuat atau meningkat dari sini sehingga menunjukkan kalau memang whale itu sedang menjualnya. Kalau tidak, berarti ini hanya sekedar fake out saja untuk melikuidasi orang-orang yang nge-short. Ini mirip sekali dengan yang terjadi kalau tidak salah di April 2022 di mana harga itu sempat naik ke atas, melakukan breakout ke atas di sini tetapi dengan volume yang sedikit, tapi dari situ langsung berbalik arah, tren kembali menurun dari situ secara impuls cukup kencang ke bawah. Jadi apakah kita bisa melihat hal yang sama? Posisi sekarang kita lagi berada di persimpangan antara mau membuat lower low, mungkin sudah lebih kecil probabilitasnya, tetapi masih ada peluang untuk terjadi ke sana. Lebih besar untuk terjadi bounce dulu dari sini ya teman-teman. Dari indeks mata uang dolar sendiri terjadi breakout ke atas daripada pola ini, membuat higher high di sini. Kalau hari Senin bisa close dengan merah ke bawah, maka ini merupakan fake out ya. Kecuali hari Senin itu dia bagus, bisa bertahan di atas 102,4 ini. Jadi bisa bertahan di sini, ya tidak ke daerah sini, maka itu akan buruk untuk Bitcoin. Dan seperti yang analisa saya sebelumnya, USDT dominance ini juga hampir menyentuh daerah kotak ini ya teman-teman. Kemudian ada rejection sebelum kotak ini dicapai. Dalam waktu dekat-dekat ini bisa berbalik arah. Kondisi altcoin sekarang ada relief rally yang terjadi, didominasi oleh PP dengan 35,4%. Tetapi dari topnya atau all-time high-nya sekitar 400-an itu masih turun drastis. Ada juga koin liquid staking derivatif seperti Lido DAO, ada Kava, Terra Luna Classic, Arbitrum, Fractshare, dan juga Optimism. Dan untuk penurunan sendiri itu tidak terlalu banyak karena altcoin selama seminggu terakhir ini mengalami penurunan yang cukup dalam, jadi terjadilah relief rally untuk hari ini. Jaringan Ethereum kemarin itu sempat tidak bisa memproses transaksi selama 25 menit, tetapi setelah itu sudah bisa memproses blok yang selanjutnya. Developer inti daripada Ethereum belum tahu dan sedang menginvestigasi isu ini dan mereka akan mempublikasikan mengenai penyebab daripada jaringan ini yang tidak bisa memproses transaksi-transaksi di Ethereum. Dan ini adalah langkah Binance di Kanada di mana mereka men-stop operasi Binance di
Kanada yang merupakan negara asal daripada CEO-nya sendiri yaitu Chang Pen-chao, tapi mereka tetap berjanji untuk bekerja sama dengan para regulator di sana. Kalau kita lihat secara pemerintahannya itu, Kanada ini mirip-mirip stance-nya itu terhadap kripto dengan Amerika Serikat, jadi semacam tidak terlalu mendukung kripto ya teman-teman. Merupakan langkah yang mundur menurut saya karena mereka menolak adanya adopsi daripada teknologi yang baru ini yang bisa mengubah perekonomian dunia menjadi lebih baik lagi. Dan ini ada langkah yang sangat inovatif sekali dari LG di mana mereka mempublikasikan paten untuk Smart TV yang bisa melakukan trading NFT. Jadi ini sangat menarik sekali. Perusahaan yang berbasis di Korea Selatan ini itu memampukan kalau Smart TV tersebut bisa ada wallet kriptonya dan ada server marketplace NFT yang memungkinkan transaksi untuk terjadi. Ketika wallet kripto tersebut itu terkonek dengan NFT market server, maka alatnya itu nanti akan muncul QR codes yang memungkinkan pengguna-pengguna menyelesaikan transaksi melalui wallet-wallet kripto. Jadi kita lihat ini adalah gambar di patennya tersebut, ada QR code, kita bisa transaksi, kita bisa mungkin juga bisa kirim atau terima uang. Asalkan device tersebut itu bisa terhubung oleh internet, maka dia bisa diinstal wallet-wallet kripto. Dan ini adalah langkah yang sangat inovatif dan menambah adopsi kripto di masyarakat. Sebelumnya juga tahun lalu kompetitor langsungnya yaitu Samsung itu mengumumkan Smart TV yang terintegrasi dengan platform NFT. Samsung sendiri ini sudah berinvestasi di dalam NFT dan project Metaverse melalui venture capital arm-nya yaitu Samsung Next. Dan tentu saja berita terbaru mengenai CEO Twitter di mana Elon Musk tidak akan menjadi CEO-nya lagi tetapi menyerahkannya kepada Linda Yaccarino. Memang ada anggapan kalau Linda Yaccarino ini dia adalah member daripada World Economic Forum, WEF, di mana WEF ini cenderung untuk tidak support dengan kripto, ya berada di pihak yang seberang dengan kita, dan ada beberapa hal-hal lainnya yang orang-orang itu tidak suka mengenai dia. Jadi orang-orang mempertanyakan mengenai keputusan Elon Musk memilih dia sebagai CEO Twitter, tetapi hasilnya kita akan lihat saja nanti. Kita belum bisa menjudge sekarang. Ketika waktu sudah berjalan, kita bisa melihat bagaimana progres yang dilakukan oleh dia. Tetapi ada informasi menarik mengenai dia, di mana dia memfollow akun-akun yang terkait dengan Dogecoin dan Shiba Inu. Selain itu juga kontributor inti Dogecoin juga di-follow oleh dia seperti co-creator Billy Markus, Doge designer MyDoge, dan yang lainnya. Memang tidak ada pernyataan dia mengenai peran Dogecoin untuk Twitter di bawah kepemimpinan dia yang baru, tapi ini semacam mengindikasikan kalau mungkin ke depannya Dogecoin ini bisa memiliki utilitas yang lebih lagi terkait dengan Twitter dan punya potensi untuk dijadikan sebagai salah satu currency di sosial media Twitter. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.